Aku tetap tenang dalam keadaan apapun. Aku bersyukur dalam keadaan apapun. Tuhanku, aku bahagia dan bersyukur karena alam semesta menyediakan semua kebutuhanku. Aku bahagia, aku diberkahi, aku dilindungi, aku merasa damai. Namun sebelumnya kami ingatkan Anda untuk terlebih dahulu subscribe, like, dan menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi video-video menarik dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Agung, selamat malam Ibu. Ini ada bapaknya juga ya sepertinya di meditasi awal di meditasi pertama kali di tahun 2022. Malam hari ini kita mengambil tema mindfulness. Sebenarnya mindfulness itu banyak ya, cuman kita ambil global saja sih. Mindfulness itu apa sih? Ada nggak yang sudah tahu mindfulness? Mindfulness itu kita berusaha menyadari, bukan berusaha ya, menyadari apa saja yang kita lakukan selama ini, terutama para ibu-ibu ini biasanya kalau kita sedang makan gitu, kita makan tapi pikiran kita kemana-mana, itu namanya kita tidak mindfulness. Ada nggak yang seperti itu? Lagi setrika, pikirannya kemana-mana, itu namanya kita tidak mindfulness. Dan pikirannya gerambyang ya, kalau orang Jawa bilang tuh gerambyang. Jadi dengan meditasi mindfulness kita nanti lebih fokus menikmati apa yang sedang kita kerjakan. Saat berjalan kita fokus, kita sedang berjalan. Saat makan kita fokus, sedang makan. Kita sadar kalau kita sedang makan. Jadi pikiran kita itu benar-benar fokus dengan apa yang kita kerjakan. Hubungannya apa dengan diri kita? Kalau kita tidak mindfulness, pikiran kita kan liar ya. Banyak sekali yang masuk di kepala kita. Apalagi bagi kita yang sedang mengalami berbagai macam problem kehidupan. Saya rasa setiap orang pasti mempunyai problem kehidupan. Dan kalau kita biarkan pikiran itu campur aduk, tidak kita pilah satu-satu, kita tidak letting go ya, bahasa kerennya itu, mengikhlaskan segala sesuatu yang terjadi memang sudah jalannya, ya memang itu yang harus kita jalani. Tentu saja kita akan stres, lebih parahnya lagi bisa depresi, apalagi kalau kita tidak punya tempat untuk mencurahkan segala yang kita rasakan. Banyak sekali saya temui yang memiliki pasangan tapi tidak pernah ada komunikasi, akhirnya dipendam sendiri meledak. Awal terjadinya sebuah perpecahan dalam rumah tangga juga karena kurangnya komunikasi. Tidak ada yang bisa memulai saling bicara karena merasa saling dia begini nggak mengerti aku, ya sudah suka-sukanya gitu. Akhirnya bersatu tapi jalannya masing-masing. Tentu saja ini sangat tidak bagus untuk kelangsungan rumah tangga kita ya. Mulai sekarang, bila itu terjadi di dalam keluarga Anda, mulailah untuk menjalin komunikasi. Kembalilah kita mengingat awal dulu waktu kita kenal pertama dengan pasangan. Dulu kan kita suka terbuka ya, suka bicara baik gitu, tapi kadang setelah menikah malah tidak ketemu gitu, malah tidak bisa saling mengerti gitu. Makin bertambah tahun
Ada yang malah sekarang PDW, aku begini, kamu begitu gitu, karena tidak menemukan connecting dengan pasangan. Seperti yang sudah lalu-lalu saya katakan, kita tidak bisa merubah orang lain, tapi kitalah yang merubah. Ya kalau pasangan kita tidak romantis, ya kita yang mulai romantis, nggak usah malu. Kan itu sudah halal, sudah menjadi pasangan kita. Apa kabar Mbak Adel? Mbak Adel ini sudah lama ya gabung di KWJ, tapi nggak pernah loh saya lihat Mbak Adel ini wajahnya. Pak Ana Indah, apa kabar? Ya, baik. Oke. Sambil menunggu yang lain, mungkin bisa sharing. Tidak apa-apa kita jangan dijadikan ini kaku ya, biar ada saling feedback gitu loh. Pasti yang Anda rasakan gitu. Mbak Mirna sudah berapa kali ikut meditasi bersama Sri Kandi? Baru pertama kali ini, Kak. Baru pertama ya, baru gabung tadi ya? Iya, Mbak Mirna dari mana? dari asli Semarang tapi tinggal di Cilegon. Oh, Semarang di Cilegon. Banyak kok yang Semarang di grup kita. Banyak kan dari Jawa Tengah ya? Di grup kita Iya. dari Jawa Tengah. Nusantara sih sebenarnya ada juga yang dari Papua, cuman sepertinya beliau terlalu malam di sana, jadi selalu tidak bisa mengikuti acara kita. Halo Ibu Fauzia, apa kabar? Ya, Assalamualaikum Mbak Win. Maaf belum nyalain kamera nih Mbak Win. Lagi cari jilbab. Oh ya, nggak apa-apa. Iya, Alhamdulillah kabar baik Mbak Win. Kalau Mbak Win posisinya di mana ya domisilinya? Saya di Batam, tapi Oh, aslinya di saya Jawa Timur. Di Oh, Batam. lumayan jauh. Tapi aslinya Jawa Timur. Iya, hadir lagi nih Mbak Win tapi belum menyapa. Lagi cari-cari jilbab. Oke. Bu Yati belum hadir ya? Oh iya, belum kali ya. Tadi aku udah diingetin sore. Ntar aku WA lagi sebentar. 5 menit lagi kita mulai sambil menunggu yang lain. Mbak Titin, ayo belajar jadi meditator dong. Mbak Titin ini peserta KWJ lama loh. Sepertinya duluan saya ya Pak sama Mbak Titin nih di KWJ. Iya, hampir Duluan Mbak Titin. 1 atau 2 kali, 2 minggu ya mungkin. Mbak Titin ini banyak loh kelas yang diikutin nih, bisa sharing sebenarnya, berbagi ilmu. Jadi Mbak Titin nanti kapan-kapan bisa Iya, gunakan ilmunya untuk kita sharingkan biar bermanfaat untuk kita. Buat ibu-ibu yang lain nanti kita belajar juga untuk meditasi sendiri. Ya. Saya juga bisa menjadi Sudah hebat meditator. kok, buat itu sudah hebat loh, cuman nggak mau aja. Jadi bisa nanti Senin ini saya, Senin depan Mbak Titin gitu. Saya tuh maunya begitu, ada serikandi lain yang mau maju. Tujuan kita bukan untuk apa ya, membantu wanita-wanita di luar sana yang membutuhkan pertolongan secara mental gitu. Kalau pergi ke psikiater atau apa atau itu kan dengan biaya yang
Itu sudah pusing keadaan ekonomi, harus begini, harus begitu. Apalagi kalau pergi ke situ orang mikirnya kita gila kan. Iya Mbak Win, sangat membantu dengan adanya sharing-sharing begini kan. Ya, Kadang kita yang nggak punya teman, nggak ada tempat tukar pikiran ya, alhamdulillah jadi ada teman gitu, bisa sharing. karena kalau nggak dikeluarin bisa meledak gitu. Ibaratnya teko diisi air terus ditutup rapat, terus di bawahnya diapiin terus tuh, kira-kira mau jadi apa itu kalau nggak Oh dikeluarkan, pasti begitu ya Mbak Win ya. meledak kan. Karena semakin ke depan tantangan kita akan semakin berat. Jadi kita inilah garda terdepan membantu menyembuhkan orang lain secara mental healing ya. Itu kenapa saya tertarik di dunia ini, karena banyak sekali, kalau Anda mau tahu, coba gabung di grup psikologis. Itu benar-benar yang anak-anak muda mentalnya sudah benar-benar jatuh semua. Aku gabung Mbak Win, dan Mbak Win pernah komentarin postingan aku tempo hari. Oh ya, Aku bilang, iya Mbak Win, ini aku loh yang suka ikut meditasi Fauji, atas nama Faujia. Cuman waktu itu di grup psikologi FB, akunnya akun Instafood, akun usaha. Biar tersamar Mbak Win. Mbak Fauzia tahu sendiri kan bagaimana anak-anak muda yang benar-benar mereka down, dan itu saya sedih melihat itu. Bagaimana bangsa kita ke depannya kalau anak-anak muda kita seperti itu? Ya, aku juga Dan termasuk yang sempat down, dan Mbak Wiwin pernah komentarin aku. Tapi Mbak Wiwin nggak tahu itu aku. Ya. Karena aku pakai fake akun. Ya, pasti di sana fake akun semua. Oh gitu. Tapi dari situ kita juga belajar menjadi orang tua yang baik, ya. Karena curhatan anak-anak muda itu bagaimana sikap orang tuanya membuat kita sadar, oh kalau kita begini anak kita akan seperti ini. Gitu. Itu sebenarnya untuk kita memperbaiki diri juga Mbak Fauzia. Dari situ kita belajar memperbaiki diri. Saya juga belum menjadi orang tua yang baik, tapi setidaknya dengan melihat itu kita bisa berubah pelan-pelan. Iya, mata kita terbuka istilahnya ya Mbak Win ya. Jadi ada wawasan bahwa kita perlu memperhatikan kejiwaan anak juga. Iya, jadi kita punya pandangan dari sisi anak ya Mbak Win ya. Selama ini kan dari sisi orang tua gitu, dari sisi orang tua kita. Kasihan banget banyak sekali yang pelecehan seksual oleh keluarga sendiri, itu banyak banget, dan itu membuat saya benar-benar ya saya harus di jalan ini. Jalan ini yang saya pilih untuk membantu mereka. Karena saya pikir mau jadi apa bangsa kita kalau pemudanya seperti ini dan tidak ada yang peduli sama sekali. Yang kebanyakan yang komen di di Facebook itu kan justru menjatuhkan ya. Saya kadang ya Allah ini nggak paham, malah menyalahkan ya Mbak Win ya. Nggak paham mental healing. Kemarin saya sampai berantem itu. Mungkin itu sesama anak-anak muda juga kali Mbak Win yang masih ego gitu mungkin ya. Kemarin saya berantem gara-gara ada satu yang curhat, dia dilecehkan oleh ayahnya. Kemudian ada yang komen, biarkan saja karena ayah kita itu Tuhan. Waduh, ngamuk saya. Ngamuk. Oh, jadi kalau ayah kandung boleh gitu ya mencabuli anak sendiri? Oh, berantem saya itu. Saya udah lama belum lihat lagi di Facebook, cuman itu kok begitu menyentil hati saya. Saya keluarkan dalilnya itu. Dalil dari mana ini? Saya bilang begitu. Saya tahu memang ridho kita itu, ridho anak itu dari orang tua, tapi orang tua yang seperti apa? Iya. Ini kan bukan orang tua, monster. Baik, sudah 9:16 kita mulai meditasinya. Persiapkan handsetnya, air minumnya. Silahkan cari tempat yang nyaman.
Bisa duduk berbaring. Duduklah dengan santai dan nyaman atau berbaring senyaman mungkin. Usahakan tubuh Anda rileks, santai, dan jangan lupa tersenyumlah. Sebelum kita memulai sesi meditasi, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar meditasi kita bermanfaat, kita diberi kesehatan, ketenangan, kebahagiaan. Berdoa mulai. Doa selesai. Tarik nafas, lepaskan, semakin rileks, semakin tenang, semakin nyaman. Nikmati saja nafasnya, rasakan seluruh tubuhnya semakin tenang, semakin nyaman, semakin bahagia. Rasakan seluruh tubuhnya makin tenang, makin nyaman. Nikmati saja nafasnya, makin segar. Rasakan saat udara masuk, energi kebaikan masuk ke dalam tubuh Anda. Saat udara keluar, membuang energi negatif dari dalam tubuh Anda. Tarik nafas, semakin tenang, semakin nyaman, semakin bahagia. Niatkan menerima energi dari saya. Rasakan seperti embun menetes dari atas kepala, terus turun ke bawah dan simpan di pusat. Makin tenang, makin nyaman, semakin bahagia, makin rileks. Saya akan kirimkan energinya melalui hitungan 1. Rasakan energi menetes seperti embun merembes di atas kepala, turun ke bawah melalui leher, melalui dada, merembes, membersihkan semua penyakit, membersihkan semua rasa yang tidak nyaman. Biarkan airnya makin turun, makin turun, makin turun. Biarkan di pusat,
Nikmati nafasnya, rasakan energinya. Dua, rasakan energi menetes dari atas kepala masuk ke ubun-ubun, membersihkan pikiran cemas, membersihkan pikiran sedih, membersihkan rasa yang tidak nyaman. Biarkan airnya turun membasuh mata, membasuh hidung, membasuh mulut, membasuh telinga, membasuh tenggorokan. Makin turun, biarkan airnya membersihkan segala penyakit, segala rasa yang tidak nyaman. Biarkan energinya mencari penyakit yang ada di tubuh Anda. Makin turun, semakin turun. Bawa terus airnya dan simpan di pusat. Rasakan energinya semakin nyaman, semakin tenang, semakin lega. Tiga, rasakan embun menetes masuk melalui ubun-ubun, turun ke bawah. Biarkan airnya turun, membersihkan segala rasa yang tidak nyaman, membersihkan penyakit yang ada di tubuh Anda. Biarkan energinya mengalir, mencari tempat-tempat yang membutuhkan penyembuhan. Bawa turun airnya, membersihkan rasa sakit, membersihkan rasa marah, membersihkan rasa cemas, membersihkan rasa takut. Bawa turun airnya melalui pusar. Biarkan energinya tersimpan di sana. 4, rasakan kembali embun menetes di atas kepala, masuk ke ubun-ubun, membersihkan pikiran cemas, membersihkan rasa yang tidak nyaman. Bawa turun airnya, membasuh leher, membasuh dada. Biarkan energinya mencari segala rasa yang tidak nyaman. Bersihkan. Bawa turun airnya, makin turun, makin segar, makin nyaman. Nikmati nafasnya, jaga nafasnya, rasakan energinya. 5, rasakan embun menetes di atas kepala, makin turun, makin turun, membersihkan, menyehatkan, menyembuhkan, menenangkan. Bawa turun airnya, makin turun, makin turun,
simpan di pusat. Atur nafasnya, rasakan seluruh tubuh Anda. 6. Rasakan kembali energinya menetes di atas kepala, makin turun, membersihkan penyakit, membersihkan perasaan yang tidak nyaman, makin turun, makin turun, makin turun. Bawa turun airnya, simpan di pusar, rasakan energinya, rasakan tubuh Anda semakin hangat, semakin segar, semakin nyaman, semakin bahagia. 7. Rasakan energinya menetes di atas kepala, masuk ke ubun-ubun, membersihkan kepala Anda, membasuh mata Anda, membasuh hidung, membasuh mulut, membasuh telinga, membasuh tenggorokan, membasuh dada, membersihkan segala luka yang ada di sana, membersihkan rasa yang tidak nyaman, makin turun, bawa turun, dan simpan energinya di pusat Anda. 8. Rasakan kembali embun menetes di atas kepala, merembes masuk ke ubun-ubun. Turunkan airnya, membersihkan segala rasa, membersihkan semua penyakit, membersihkan perasaan yang tidak nyaman, makin turun, bawa turun airnya, membersihkan dada, membersihkan seluruh penyakit, biarkan energinya mencari rasa yang tidak nyaman yang ada di tubuh Anda. Bawa turun, makin turun, simpan di pusat, rasakan energinya semakin besar, semakin nyaman, semakin tenang. 9. Rasakan energinya menetes di atas kepala, bawa turun, makin turun, simpan di pusat, rasakan energinya semakin besar. 10. Rasakan air menetes di atas kepala Anda, masuk ke ubun-ubun, membersihkan isi kepala Anda yang penuh pikiran-pikiran cemas, perasaan khawatir, perasaan gelisah. Biarkan embunnya mencuci bersih segala penyakit yang ada di tubuh Anda. Bawa turun, semakin turun, simpan energinya di pusat.
Nikmati saja nafasnya. Sadari setiap sensasi udara yang keluar dari hidung Anda. Rasanya, rasakan hangat. Jika Anda merasa dingin, nikmati saja. Nikmati nafas Anda. Nafas panjang, nafas pendek. Sadari sensasi di tubuh Anda saat Anda bernafas. Amati setiap Anda menarik nafas. Tulang dada Anda melebar, perut Anda mengembang, tubuh Anda meninggi. Sadari setiap gerakan-gerakan yang ada di tubuh Anda lainnya. Bayangkan setiap Anda menghirup udara, membawa kesegaran untuk tubuh dan jiwa Anda. Batin Anda semakin nyaman, batin Anda semakin tentram, tubuh Anda semakin bugar. Amati saja setiap sensasi yang Anda rasakan saat ini. Satu-satunya yang paling penting adalah nafas Anda. Konsentrasi hanya pada nafas Anda. Rasakan tubuh Anda, rasakan energinya dari kaki hingga kepala. Fokuslah pada keadaan Anda saat ini. Sekarang saya akan memberikan afirmasi agar Anda merasa tenang setiap kali menemukan masalah di kehidupan Anda. Dengarkan dan ikuti afirmasi saya. Tuhanku, aku bersyukur atas karunia hidup yang telah Engkau berikan. Aku tetap tenang dalam situasi apapun. Aku yakin semua akan baik-baik saja. Aku selalu bisa mencari makna dari sebuah kejadian. Aku tetap tenang dalam keadaan apapun. Aku bersyukur dalam keadaan apapun. Tuhanku, aku bahagia dan bersyukur karena alam semesta menyediakan semua kebutuhanku. Aku bahagia. Aku diberkahi. Aku dilindungi. Aku merasa damai. Tubuhku sehat, dipenuhi energi kebaikan. Pikiranku semakin positif, semakin jernih, semakin cerdas dan semakin tenang. Aku adalah energi. Aku memiliki energi yang besar. Aku pusat energi. Aku mampu memberi semangat untuk orang di sekelilingku. Tarik nafas, lepaskan, atur nafasnya. Aku menjadi bijaksana. Aku manusia yang bernilai. Aku mencintai keluargaku. Keluargaku dipenuhi rasa cinta dan damai. Kami saling menghormati. Kami saling peduli.
Terima kasih Tuhan untuk udara yang kuhirup. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang telah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan, Engkau jadikan hidupku bermakna dan bermanfaat untuk orang lain. Tarik nafas, lepaskan, semakin rileks, semakin tenang, semakin nyaman. Sadari setiap kali Anda menarik nafas, sadari saat udara masuk, sadari saat udara keluar. Sadari setiap pengalaman yang Anda rasakan. Sadari saat Anda menghadapi setiap permasalahan. Sadari bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari perjalanan hidup Anda. Sadari bahwa Anda terlahir untuk bahagia. Tarik nafas. Satukan kedua telapak tangan. Biarkan energi menyatu di dalam tubuh Anda. Pelan-pelan gerakan jari jemari Anda. Lemaskan tubuh Anda. Jika Anda sudah siap, pelan-pelan buka mata Anda. Meditasi telah selesai. Silakan diminum airnya. Ada yang mau sharing? Pak Mirna, bagaimana pengalaman pertama meditasi malam ini? Alhamdulillah jadi tambah rileks. Ya. Mbak Titin, nggak ketiduran kan? Tidak. Soalnya kemarin ketiduran dia. Nyaman banget kayak lagi dengerin afirmasi yang dari YouTube. Iya, sering dengerin. Iya. Ya, itu untuk merelaksasikan pikiran kita. Afirmasi itu semakin kita sering mengafirmasi kita dengan kalimat positif, alam bawah sadar kita akan merespon semakin positif. Jadi, kalau kehidupan kita ini terlalu berat, kita juga harus mengimbanginya dengan afirmasi yang positif. Karena kalau kita ibaratnya gelas kita isi yang kotor terus tapi nggak pernah diisi air putih kan, kita nggak akan gimana ya, akhirnya ya hidup kita menderita terus gitu. Padahal kan dengan kita berpikiran positif, lama-lama hidup kita akan berubah. Setidaknya kita bisa tenang dalam menghadapi setiap permasalahan dalam hidup kita. Mbak Ria tumben nih, nggak ada suara. Malam. Lagi menikmati. Gimana Bali, rame ya tahun baru? Puji syukur ramai, Canggu macet. Sampai hari Sudah ini ini masih ya. masih macet. Puji syukur sudah ada kehidupan. Semoga kedepannya tambah baik, semakin baik. Amin. Kita semua semakin membaik, terhindar dari segala mara bahaya. Juga dengan adanya meditasi ini kita semua bisa membantu orang lain
termasuk diri kita sendiri, terutama untuk diri kita sendiri dulu. Kalau kita sudah mampu, diri kita menguasai diri kita, alangkah baiknya kita pun bisa membantu orang lain. Betul. Kalau kita sendiri sudah baik, sudah sehat, kita akan menularkan energi positif kita kepada orang lain, terutama keluarga kita Iya betul, yang terdekat dulu. iya betul Mbak Wiwin, betul sekali. Senang Mbak rasanya Mukaroma, Win. gimana? Ya kalau meditasi seperti ini, apa namanya, kita merasakan kedamaian, ketenangan. Ya seperti di afirmasi tadi, kita dalam situasi apapun kita masih bisa terkontrol. Kalau dulu sih sebelum saya sering meditasi, emosinya kan meledak-meledak sedikit-sedikit, emosi sedikit-sedikit emosi. Sekarang sih sudah bisa mengontrol. Emosi-emosinya masih bisa untuk menahan diri, masih bisa untuk berpikir dulu, oh kalau mengeluarkan kata-kata seperti ini nantinya pasti akan menyakiti orang lain, masih bisa seperti itu. Kalau dulu sih nggak pernah ambil pusing mau orang itu tersakiti, mau orang itu tersinggung atau gimana, yang penting amarah kita, amarah saya sendiri keluar. Kalau sekarang kan, oh kalau saya melakukan seperti ini, dia terluka, saya juga pasti terluka. Ya, bisalah seperti itu. Kalau kita terus meditasi, puji syukur untuk pribadi saya sendiri sih sudah ada perubahan. Apalagi sekarang kan saya masih banyak ikut kelas-kelas baik offline maupun online. Saya banyak ikut kelas, tapi di saat saya ikut kelas yang lain, otomatis gelas tetap saya kosongkan, karena saya tidak mungkin gelas yang penuh saya isi air lagi, otomatis kan tidak berfungsi. Setiap saya mengikuti kelas yang lain, gelas itu tetap saya kosongkan, karena saya menarik energi dari semua teman-teman yang ada di grup ini. Saya tarik ke energi positifnya untuk masuk ke dalam diri saya, dan nantinya saya bisa melakukan seperti kata Mbak Wiwin, berbagi, bisa membantu orang-orang yang memerlukan, ya seperti itu. Sama seperti Mbak Wiwin tadi bilang, banyak anak muda, ya di sekeliling saya juga memang banyak anak muda yang mentalnya sekarang sudah, ya gimana bilang, sudah tidak terkontrol lagi. Otomatis saya sebagai orang tua sedikit tidaknya harus mampu mengarahkan mereka. Tidak sih bisa spontan, ya sedikit demi sedikit. Makanya saya senang sekali bergabung dalam meditasi ini. Saya banyak dapat ilmu untuk nanti saya sharingkan ke saudara-saudara saya, anak-anak muda di sekitar saya sendiri, di lingkungan saya dulu. Belum sih sejauh Pak, masih di lingkungan keluarga, di teman-teman di sekitar dekat-dekat saya aja. Terima kasih banyak Mbak Wiwin, terima kasih Pak Agung, selalu memberikan motivasi untuk kita semua. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Mbak Mukaroma, dada saya selama 3 hari terasa panas, kebakar. Kenapa ya? Mbak Mukaroma, kalau lagi panas itu nggak dipakai ya meditasinya? Kalau di rumah, dipakai. Mungkin Pak Agung bisa menambahkan? Ya, itu memang harus ada pengendalian. Jadi nanti bisa seperti saya ya, itu harus ditarik energinya untuk disimpan supaya tidak supaya terkendali. Jadi ketika kita menggunakan atau ketika diperlukan itu baru keluar, kalau tidak ya disimpan. Nanti bisa japri ke saya untuk tekniknya.
sama Yang dengan hari Kamis Mbak Mukarromah ikut ya? Hari Kamis kan ada belajar meditasi secara mandiri ya. Apa-apa itu ikut. Bisa japri kok, Pak Agung bisa dijapri kok, nggak apa-apa saja kalau lagi butuh itu saya japri. Gimana ini Pak Agung gitu. Mbak Ana, begitu energi semakin besar, simpan di perut, rasanya getaran keluar dan energi keluar semakin besar seperti bunga teratai, seperti hologram sarang lebah melindungi telapak tangan hangat. Wah, ini cakranya kebuka kayaknya ya Pak ya, Iya. Mbak Ana ini. Iya. Ini bagus nih, cakranya aktif, dikembangkan. Ayo, kapan jadi meditator di Sri Kandi? Iya, ini ibu-ibu ini Jangan energinya bagus-bagus kok. Udah bisa kok nyalur, udah bisa dia Pak. Cuman dia tuh apa Mbak Ana ini apa ya, suka ngumpet gitu loh. Niatkan kita untuk membantu orang lain. Iya, nanti bisa gantian kok. Mau pakai teknik apapun boleh karena kita Iya. fungsinya kan kita saling membantu. Iya. Bahkan nanti kalau sudah bisa mempunyai skill khusus, Pak Agung juga memfasilitasi kalau kita mau membuka kelas ya Pak Agung ya. Betul, iya. Jadi misalnya Mbak Ana punya skill apa atau Mbak Titin nih, Mbak Titin ini kan ilmunya banyak banget tuh, bisa buka kelas nanti di website kita. Kita bantu niatkan untuk mencerdaskan bangsa. Masih harus banyak belajar ini saya. Belajar terus praktek, belajar tuh nggak dipraktek no, di PDW lumune. Masih harus banyak. Nanti di Sol itu kalau mau jadi coach bisa loh, Mbak Titin. Di sana itu wajib maju. Ya, Tuh. memang kalau ini saya masih sosialisasi ke sekitar saya, misalkan ke pasien-pasien, ke kita, pokoknya saya itu aja dulu, terus anak saya kecil itu, orang tua, dan sementara masih sekitar itu aja dulu, belum bisa. Ya, banyak kok sekarang healing tuh kalau kita lihat di Facebook ya, bertebaran tuh healing mulai. Sekarang orang sudah mulai sadar akan mental healing karena ya memang itu yang kita hadapi. Banyak sekali orang tidak sadar kalau mereka membutuhkan healing secara mental gitu. Karena kalau kita ketemu dengan, kalau dulu kita sebelum ikut meditasi ya, kalau ketemu orang yang judes itu kan benci ya. Kalau sekarang kita ketemu orang yang seperti itu, kita kan kasihan ya, karena kita tahu ini yang beliau itu sakit sebenarnya gitu, tapi beliau tidak menyadari. Nah yang kasihan yang seperti ini, apalagi sekarang yang lagi booming di Facebook, sudah mulai menggunakan boneka-boneka yang untuk itu kan sebenarnya rasa kesepian yang diungkapkan dengan sebuah benda, itu kan kasihan ya kita lihatnya. Saya sih tidak menjudge itu salah, tapi cuma kasihan saja. Sebenarnya dia butuh pertolongan untuk bangkit. Tidak melulu loh orang berduit itu tentram hatinya. Banyak sekali orang di luar sana tuh berduit tapi hatinya kosong. Kita mungkin nggak punya duit juga pusing, tapi ada juga yang sudah berduit ternyata malah makin pusing gitu. Hidupnya sepi, hidupnya kosong, hatinya hampa. Itu kan mentalnya ya. Karena Pak Agung mau ada yang ditambahkan sebelum saya tutup? Ini ada Mbak Mirna kan sering meditasi tapi untuk healing ya. Kemudian pakai energi healing saat pijat refleksi. Nah nanti
Mbak Mirna kalau ikut terus nanti bisa belajar nanti meditasi mandiri itu. Setelah itu kan kita akan belajar mengenal energi dan memancarkan, nanti juga akan bisa mendeteksi. Jadi kira-kira itu ketika kita healing secara langsung ya, itu penyakitnya itu ada di mana sih. Nah di situ yang perlu diberikan energi, tapi ya itu harus kita menguasai dulu energi kita sendiri. Jadi semacam itu nanti. Tiap hari Kamis. Yes, setiap Senin Kamis kita ada meditasinya. Yang Kamis Pak Agung membimbing untuk cara mengenal energi, cara mengarahkan energi itu Pak Agung mengajarkan di hari Kamis gitu. Kalau Senin ya saya mengarahkan ya sebagai meditator aja gitu. Kalau yang Kamis itu kita nanti diajarin mandiri, mengenal energi sendiri gitu. Sama jam 21:15 nih Pak Agung ya. Iya, jam 21.15 mulai. Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi yang mau share, nanti bisa bertanya di grup, boleh japri secara personal. Terima kasih Pak Agung atas bimbingannya, atas bantuannya, memberi wadah untuk para Sri Kandi Indonesia agar kita menjadi wanita yang sehat secara mental, secara jasmani. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya hadir di acara malam ini. Terima kasih Mbak Win, Pak Agung. Terima kasih Mbak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Berkah melimpah. Amin.